ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwata illa billah. Al-mukarramun, para kiai yang ada di tempat ini, dari sebelah paling kiri sampai yang paling kanan, semua sudah menjadi al-mukarram, guru saya semua yang saya hormati, para peserta seminar yang juga saya banggakan karena beliau-beliau ini adalah para tokoh yang sudah diberikan berbagai macam kaderisasi, terutama oleh Yai Mun'im, Yai Adnan, Yai As'ad, dan semuanya. Saya sendiri belum pernah bisa sampai seperti Anda, jadi sebetulnya saya ini ya minder juga di sini karena kan ya apa-apa kok bisa memberi ceramah ke Anda semua ini. Kalau orang Jawa mengatakan kirang perkoro, bisa begitu gitu. Tapi karena saya ini diminta oleh Mas Mun'im dan kawan-kawan untuk hadir di sini, ya karena taklim sama senior dan juga ingin bersilaturahim, ya saya hadir. Makanya saya dari tadi itu minta kalau bisa bicara yang paling akhir saja, karena sebetulnya ya saya ini paling nggak tahu apa-apa kalau dibanding beliau-beliau ini. Karena apalagi kalau mendengarkan Yai Arifin Junaidi yang adalah ensiklopedia NU yang hidup itu, ya itu lebih luar biasa. Saya hanya melongo saja kalau sudah mendengar beliau ngirim WA mengenai NU, mengenai PKB. Nah, Gus Dur apalagi itu, kalau jenengan semua dapat WA-nya Yai Arifin itu pasti akan ngakak juga karena tidak ada orang yang pernah dimarahi Gus Dur melebihi beliau katanya. Apa saja soal marah itu kalau urusan Gus Dur ya mesti ke Arifin Junaidi kan. Dan saya percaya karena walaupun singkat itu saya menjadi saksi juga bagaimana relasi pribadi antara Almarhum Gus Dur dengan Mas Arifin Junaidi. Ya, jadi kalau beliau mengatakan menjadi sansaknya Gus Dur soal marah itu. Tapi justru karena itu beliau ini juga orang yang termasuk orang yang paling dipercaya oleh Almarhum. Jadi kalau hadis gitu mungkin ini termasuk apa ya, campuran antara hadis sahih dan mutawatir gitu. Jadi sudah luar biasa. Kalau perawi gitu kayak Abu Hurairah. Jadi apa yang dikatakan oleh Mas Arifin Junaidi tadi itu saya kira dari segi tingkat apa kalau dalam hadis itu ya, yang paling dipercaya isinya itu matannya paling sahih dan paling terpercaya itu termasuk yang dikatakan Mas Arif. Bahkan mungkin ya kalah itu yang Ba'alawi urusan itu. Saya hanya merupakan satu tetes saja dari apa yang tadi dikemukakan Yai As'ad, Arifin Junaidi kalau berkaitan relasi antara khitoh NU dan visi kebangsaan NU kemudian diekspresikan antara lain dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Saya hanya mengatakan antara lainnya. Jadi PKB itu bukan satu-satunya dari ekspresi kebangsaan yang dimiliki, yang dipunyai oleh Nahdlatul Ulama sepanjang sejarah. Kenapa ya demikian? Ya karena PKB itu sangat spesifik, yaitu ekspresi kebangsaan yang muncul di dalam
perwujudan politik praktis. Jadi kalau PKB ingin mengklaim lebih dari itu ya saya kira agak susah. Jadi apa-apa itu harus ditempatkan pada posisinya katanya. Muqtadul hal itu menjadi sangat penting. Oleh karena itu kalau kita bicara mengenai bagaimana penerapan nilai kebangsaan dari Haithah Nadiyah itu dikaitkan dengan PKB, ya tadi itu hanya menjadi salah satu ekspresi dari nilai kebangsaan yang ingin diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama dalam sejarahnya sejak berdiri tahun 1926 ila yaumil qiyamah. Nah, oleh karenanya kalau kita melihat ekspresi-ekspresi lain ya penting juga, tetapi tentu tidak hanya terkait dengan PKB. Misalnya kalau kebangsaan tadi itu di dalam rangka hikmah kepada negara kesatuan Republik Indonesia, di dalam meningkatkan kesejahteraan umum, ya tentu antara lain adalah hikmah kebangsaan dari ekspresi ekonomi misalnya. Nah, oleh karenanya itu ya tentu harus mencari bagaimana sekarang NU mengekspresikannya di dalam pengejawantahan kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah, di bidang yang satu ini mungkin PKB bisa membantu karena bagaimanapun politik itu tentu sangat erat kaitannya dengan kehidupan ekonomi dalam pengertian dia memberikan support system, yaitu pengambilan keputusan-keputusan strategis yang terkait dengan kebijakan ekonomi. Nah, PKB sebagai kekuatan partai politik, kekuatan politik tentu diharuskan untuk memperjuangkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang tadi sudah disinggung oleh Ayai As'ad tadi itu, yaitu yang bukan neoliberal seperti yang sekarang. Nah, anehnya kalau kita bicara di situ misalnya di bagian yang khidmah kepada NKRI di bidang ekonomi itu, justru PBNU yang saat ini sedang berada dan sedang berkuasa lah katakan itu, pengurus-pengurus yang bukan PBNU. Itu saya malah mempertanyakan apakah ada komitmen kebangsaan di dalam ekonomi yang betul-betul memang pro kepada kemasyarakatan itu atau rakyat di bawah. Sebab kalau kemudian kita melihat bagaimana PBNU itu kemudian menjadi kontroversial soal pertambangan, nah, itu tentu kalau saya melihatnya di dalam konteks ekonomi neoliberalisme. Jadi kalau kita melihat dari segi khidmah kebangsaan atau dari khidmah Nahdlatul Ulama yang diharapkan dari NU kepada yang lainnya termasuk kepada para pengurusnya, maka ini agak apa ya, dalam bahasa Jawa itu disebut selinco. Nah, kenapa bisa selinco? Ya karena kalau saya melihat karena bagaimana NU itu kemudian dipegang oleh para figur atau para tokohnya yang ternyata tidak memiliki paradigma yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pendiri Nahdlatul Ulama, para masyayikh, sesuai dengan apa yang disebut sebagai Qur'an asasi, kalau di PKB istilahnya tadi tadi. Nah, demikian juga kalau PKB ternyata sebagai ekspresi politik praktis dari hikmah kebangsaan Nahdlatul Ulama juga ternyata tidak berani untuk melakukan suatu penyikapan terhadap sistem politik yang ada dan bahkan masuk di sana dan menjadi bagian yang malah menopang sistem politik yang menurut saya sudah semakin menurun kualitas demokrasinya. Ya tentu harus digugat PKB itu apakah masih menjadi cermin daripada hikmah
kebangsaan yang diinginkan oleh Khidmah Nahdiyah tadi. Misalnya hari ini kita lihat terpampang satu peristiwa yang ya menggelikan tapi menjengkelkan juga menjengkelkan. Misalnya bagaimana upaya untuk menggergaji keputusan Mahkamah Konstitusi sekali lagi ya, dengan menciptakan dagelan yang namanya balik atau badan legislasi DPR untuk menciptakan undang-undang tentang pilkada untuk membongkar atau melikuidasi putusan MK.